Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda semua sehat-sehat dan tetap semangat dalam pelajaran daring kali ini. Pada kesempatan ini, kita kembali belajar di Sokyu Kaiwa dengan yang menyatakan tujuan tempat. Ya, pada materi ini akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenal verba atau kata kerja tujuan dan partikel ya. Kemudian mengenal partikel D dan partikel to kembali. Dan yang ketiga, mempelajari kata tanya itsu, dan materi yang terakhir adalah memahami kalimat berakhiran yo. Kita bahas satu persatu. Kata kerja dalam linguistik juga dikenal dengan verba yang menyatakan tujuan untuk topik kali ini. Jadi verba banyak, tetapi yang untuk topik kali ini verba yang menyatakan tujuan. Kata kerja yang khusus menyatakan tujuan. Apa saja kata verba kata kerja menyatakan tujuan? Dalam bahasa Jepangnya, dalam bahasa Indonesia itu pergi, datang, dan pulang. Itu verba kata kerja yang menyatakan tujuan. Bahasa Jepangnya, pergi itu adalah ikimas, pulang kimas, dan pulang kairimas, dan datang adalah kimas. Nah, semua verba yang menyatakan tujuan ini selalu menggunakan partikel ya, selalu menggunakan partikel ya. Contoh seperti di bawah ini kita lihat. Kata tempat dalam bahasa Jepang itu namanya basho. Selalu kata tempat atau keterangan tempat diikuti dengan partikel dan kata kerja menyatakan tujuan. Ada ikimas, ada kimas, ada kairimas. Nah, bagaimana kata tanya untuk keterangan tempat ini? Selalu menggunakan doko, ya. Bagaimana contoh kalimatnya? Dokoe ikimas, dokoe kimas, dokoe kairimasu ka? Ya, ini dokoe. Kalau kita tahu bagaimana tempatnya, selalu keterangan tempat verba tempatnya selalu di belakang sebelum ya. Oke. Contoh percakapannya. Kita lihat di sini, asta dokoe ikimasu ka? Besok akan pergi kemana? Ya, besok kalau dalam percakapan, besok mau kemana sih? Ya. Osaka ikimasu. Besok akan pergi ke Osaka. Ya. Kemudian ada lagi contoh, doko itu akan dijawab dengan Osaka, ya, karena kata tanya. Ya. Kemudian lihat lagi contoh percakapan selanjutnya. Nichiyoubi ni, ya, dokoe kimasu ka? Pada hari Minggu akan datang kemana? Ya, oji-san no uchi e kimasu. Ya, datang kemana? Ya, mau datang kemana? Nichiyoubi ni dokoe kimasu ka? Pada hari Minggu akan datang kemana? Oji-san no uchi e kimasu. Ya, doko adalah sebagai kata tanya yang wajib dijawab dengan adalah keterangan tempatnya, ya, karena verbanya adalah menunjukkan tujuan, ya, pergi ke, datang ke, pulang ke. Nah, jadi partikel setelah partikel itu selalu adalah nomina atau benda yang menyatakan tempat. Oke. Ya. Kita lanjut dengan partikel D dan to. Nah, partikel D dan to itu lain, berbeda fungsinya. Kalau partikel D itu menyatakan partikel yang menyatakan alat, ya. Partikel D dalam bab ini menandakan alat yang digunakan, sehingga bisa diartikan dengan, artinya dengan, ya. Kemudian kosakata yang digunakan adalah benda yang bisa dijadikan alat untuk melakukan sesuatu. Nah, kata tanya
yang digunakan dengan de ini apa? Karena kata de-nya pastinya dengan nomina ya. Nande ya. Dengan apa? Ya, itu untuk partikel de. Nah, bagaimana kalau kita berbicara mengenai partikel to? Partikel to ini tadi partikel D, sebelum partikel D itu adalah nomina yang berhubungan dengan alat ya. Kalau partikel to, sebelum partikel to pasti diisi dengan nomina yang berhubungan dengan orang atau binatang ya. Partikel to ini menandakan aktivitas yang dilakukan tidak sendirian sehingga bisa diartikan bersama ya. Kosakata yang digunakan adalah orang dan binatang. Khusus pergi sendirian cukup pakai hitoride ya. Kalau hitoride bukan hitorito ya, hitoride. Nah, kata tanyanya berbeda. Kalau de kata tanyanya nande. Kalau to kata tanyanya adalah dare. Dare to, dan wajib dijawab ya. Darenya itu yang harus dijawab. Nah, kita lihat di sini ada percakapan, contoh percakapan. Dan mungkin setelah ini Anda bisa membuatnya yang lebih baik lagi. Kondo no nichiyoubi doko e ikimasu ka? Ya, Anda lihat doko di sini. Kondo no nichiyoubi doko e ikimasu ka? Hari Minggu ini akan pergi kemana? Hiroshima e ikimasu. Saya akan pergi ke Hiroshima. Ya. Ii desu ne. Dare to ikimasu ka? Wah, enak ya. Pergi bersama siapa? Kazoku to ikimasu. Anata wa doko ikimasu ka? Okayama e ikimasu. Nande ikimasu ka? Shinkansen de ikimasu. So desu ka? Nah, dari percakapan sini Anda bisa melihat kan apa yang sudah saya jelaskan. Bagaimana partikel itu digunakan ya. Kemudian bagaimana kata tanya doko itu digunakan, kata tanya dari itu digunakan, terus bagaimana doko itu dijawab dengan apa ya. Kemudian bagaimana partikel itu digunakan sebelum partikel itu ada berisi dengan kata apa ya, kelas kata apa. Kemudian, nah, apakah Anda mengerti semua dengan percakapan ini? Ya, jadi kalau dia menanyakan dengan apa berarti dengan alat apa, bersama siapa dengan dareto berarti dengan siapa, Anda jawabnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan percakapan seperti ini Anda sudah bisa membuat satu percakapan yang lebih baik dan bisa mengerti, bisa memahami arti dari percakapan ini. Oke, kemudian bagaimana? Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan kata tanya itsu. Kata tanya itsu. Itsu itu artinya adalah kapan. Ya, kapan? Itsu adalah kata tanya yang menyatakan kapan. Bagaimana cara menjawab dari itsu? Itsu adalah keterangan waktu yang bisa dilihat dari contoh di samping. Nah, kita lihat dari percakapan di samping ini. Ada kata pertama, itsu nihon e ikimasu ka? Dijawab raigetsu ikimasu. Itsu furusato e kaerimasu ka? Nichiyoubi ni kaerimasu. Itsu nihon e ikimasu ka? Rainen desu. Nah, di sini contoh kalimat percakapan yang menggunakan itsu ya. Itsu bisa ditanyakan dipakai kapan Anda akan pergi ke Jepang, kapan Anda akan pulang kampung, kapan Anda akan pergi ke Jepang ya. Jadi jawabnya ada yang menjawab panjang, ada yang menjawab hanya tahunnya saja ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana penggunaan itsu. Itsu itu bisa digunakan untuk menjawab bulan depan, jawabannya hari Minggu, pada hari Minggu, atau tahun depan ya. Bagaimana cara menjawab pada saat menanyakan itsu, Anda bisa melihat dari percakapan ini. Oke, Anda sudah belajar materi ini dengan baik.
Dan kemudian ada materi yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai makna akhiran yo pada akhir kalimat ini. Nah, Anda lihat nanti pada pelajaran 3, Anda akan melihat di akhir kalimat ada kata yo. Nah, ini artinya bisa diartikan dengan lo atau menjadi makna penegasan dari sebuah kalimat. Untuk lebih paham, kita lihat percakapan di sebelah ini. Anda lihat ya, Asta Tokyo ikimasu. Souka, demo asta wa ame desu yo. Honto desu ka? So desu yo. Nah, lihat kata yo di belakangnya ya. Kemudian Anda pahami percakapan ini dengan baik. Bagaimana fungsi dari kata yo ini? Apakah betul sebagai penegasan? Apakah salah? Ya, kalau dilihat memang yo di sini adalah berfungsi sebagai penegasan ya. Yo yang pertama mendadakan penegasan yang bisa diartikan dengan lo ya. Fungsi yo yang kedua penegasan namun tidak perlu ditambahkan arti lo ya. Itu artinya. Jadi sebagai penegasan atau bisa berarti lo ya. Dalam bahasa Indonesia seperti besok saya akan pergi ke Tokyo. Oh ya. Tapi kan besok hujan loh. Oh ya, apa benar? Iya, ya memang begitu. Nah, bukan pakai lo di sini dalam bahasa Indonesianya ya. Ya memang begitu. Nah, itu yang penegasan penggunaan kata yo. Baik, untuk lebih jelasnya, agar lebih paham dengan materi yang saya sampaikan untuk minggu ini, ada baiknya Anda menonton video yang setelah saya siapkan untuk ditonton berikut ini. Selamat menikmati. ウェンディさん、はい。今度の日曜日、どこへ行きますか？広島行きます。いいですね。一人だけですか？いえ、家族と行きますよ。そうですね。でも、広島は遠いですね。なんで行きますか？そうですね。遠いですから電車で行きます。そうですか。ウンディさんはどこへ行きますか？私はどこへ行きませんよ。そうですか。残念ですね。 Baiklah, anak-anak semua, mudah-mudahan Anda bisa mengerti, paham, dan menyenangkan melihat video yang sudah saya tayangkan tadi. Dan bagaimana? Apakah Anda bisa membuat video yang lebih baik dari saya? Saya tunggu sebagai tugas Anda minggu ini. Sampai jumpa. Salam.